Hai, jadi ini gua yang lagi di gym. Normal-normal aja kan ya, nggak ada yang salah. Tapi terkadang gua malu sama diri sendiri. Bukan karena badan gua yang masih tergolong kurus ya. Enak aja, ini karena bajunya doang. Sebenarnya badan gua segede ini, kalian nggak tahu aja. Tapi karena AirPods gua yang kayak gini. Jadi, biar lebih keren, gua gantilah ke Rexus S8 Pro. Sebenarnya gua rencana untuk rekam semua video ini di gym ya, tapi gua nggak tahan sama malunya. Banyak orang pikir orang introvert itu sok keren ya, tapi sebenarnya kita tuh lebih ke pecundang. Tapi kalau gua bukan pecundang. Gua lebih ke, ya, pecundang sih. Jadi Rexus baru aja keluarin produk yang mereka sih tulisnya ini kategori gaming ya, tapi gue liatnya ini sebuah produk sehari-hari gitu, headset wireless dengan active noise cancellation yang harganya di bawah 1 juta. Untuk harga segini menurut gue kita dapat lumayan banyak. Ada carrying case yang nggak kerasa murahan sih ya, cukup solid, 3,5 mm jack untuk kabel mode, USB A to C, dan USB dongle. Jadi selain ini bisa mode Bluetooth, connect ke HP, ke laptop gitu, ini juga bisa mode pakai dongle. Mungkin colok ke kita punya gaming PC, makanya mereka tulis gaming product. Padahal sih sebenarnya bukan. Headset yang sendiri sih cukup solid ya untuk harganya, plastik dengan sedikit besi di bagian adjustmentnya. Finishingnya matte, jadi lebih enak di mata dan lebih enak dipegang dengan ada tulisan kecil Rexus di setiap ear cup-nya. Untuk yang hitam ini kelihatan kayak headset yang normal-normal aja, tapi mereka ada yang warna putih dan kalau lihat dari fotonya sih kelihatannya kayak lebih mewah gitu. Di unit gue ini ada suara creaking tiap kali ditarik. Bikin kerasa murahan lah kadang-kadang. Tapi selain itu sih, gue lumayan puas-puas aja sama kualitasnya dengan harga segini. Ear cup-nya ini empuk dan cukup besar juga size-nya. Tapi sayangnya untuk telinga gue, ini belum termasuk over the ear ya, karena telinganya masih kejepit-jepit di bagian pinggir-pinggirnya sana. Sedangkan kayak headset favorit gue, yang gue selalu bandingin headset-headset lain sama yang ini, itu tuh bener-bener over the ear karena telinga gue ini sama sekali nggak kejepit. Tapi ya ini harganya 2 jutaan, jadi ya. Tapi walaupun telinga gue kejepit, gue tetap bisa pakai ini. Lumayan nyaman ya selama 3 jam lebih tanpa ada merasa sakit di telinga. Mungkin sedikit panas aja karena memang ini bahannya leather juga kan ya, dan dia cukup nutupin semuanya. Tapi entah kenapa keesokan harinya gue pakai lagi selama durasi yang sama, 3 jam gitu juga, dan telinga di bagian kanan gue, terutama tempat kacamata sini sih, lumayan sakit dan gue harus lepas karena udah nggak tahan. Jadi mungkin emang tergantung kita dudukan di awal itu seperti apa. Mungkin kalau dari awal ini telinganya udah kejepit parah banget, ya itu lama-lama bisa sakit lah. Tapi overall menurut gue ini tetap punya kenyamanan yang oke lah, mungkin 7 dari 10. Karena ini bahannya leather, ear cup-nya ini juga lumayan mengisolasikan suara dari luar. Ditambah ini juga ada ANC, Active Noise Cancellation, yang kita bakal bahas nanti. Tombol kontrol di ear cup ini simple banget, cuman ada power on dan off di tengah yang bisa buat play pause juga, dan ganti-ganti mode suara kalau kita tekan 2 kali, volume up and down yang bisa dipakai untuk next dan previous song juga. Habis itu ada switch ANC-nya. Ada colokan 3,5 mm di kanan dan colokan USB-C di kiri. Untuk suaranya, nah di sini ada 3 mode, ada musik, ada game, dan ada movie. Dan menurut gue setelah gue cobain 3-tiganya ya, bolak-balik dengerin sana sini, menurut gue sih di mode musik aja kita bisa dapetin suara yang paling oke dibanding yang lain. Treble dan bassnya itu menurut gue lebih seimbang, bassnya itu lebih berat sedikit dibanding treble-nya, jadi untuk kalian yang suka bass, ini bakal lebih enak. Untuk mode game dan movie, gue rasa treble-nya atau highs-nya itu terkadang suka sedikit nusuk aja, apalagi kalau volume kita itu udah di atas 70%. Gue suka bandingin sama EPOS H6 Pro punya gue ini, karena gue jujur aja paling suka sama suara yang ini sih. Pertama, dia punya soundstage yang luas dan balance banget gitu. Bass, treble itu semua dapet. Enak untuk denger lagu, untuk main game juga enak. Dan gak ada suara nusuk-nusuknya walaupun volumenya kita naikin sampai 100%. Yang Rexus ini punya bass yang lebih berat, yang menurut gue lebih masuk akal untuk dengerin lagu. Tapi terkadang di bagian treble dan highs-nya itu, walaupun kita di music mode, memang suka agak nusuk aja kalau volumenya itu tinggi. Jadi ya menurut gue di volume 70% itu udah paling sweet spot untuk headset ini. Dan perbedaan lain yang kerasa banget kalau kita pakai headset yang ya bisa dibilang lumayan premium lah ya, si EPOS ini. Kalau kita dengerin musik dari sini tuh nggak kayak seakan-akan musiknya bener-bener nempel banget di telinga kita, kayak masih luas gitu, ada di bagian
Gak tau lah, kayak ada suara dari atas, dari bawah, dari mana gitu tetap datang, dan itu menjadi satunya jadi lebih enak lah. Sedangkan yang Rexus ini tuh lebih kayak seakan-akan cuma satu speaker aja yang nyantol di telinga kita dan semua suaranya datang dari situ. Yang berarti bukan jelek ya, cuman pengalamannya itu berbeda aja. Gue selama ini selalu pakainya itu Bluetooth, connect ke HP dan laptop. Yang menurut gue untuk orang yang beli bakal lakuin hal yang sama ya. Nggak mungkin mereka pakai kabel kecuali emergency banget. Dan jujur aja untuk aktivitas yang gue lakuin, mostly gue pergi ke gym pakai ini, dan di rumah kadang-kadang sebelum tidur gue cobain lagi untuk ngerasa kenyamanannya gitu kan. Gue sebenarnya puas-puas aja sama suara yang dihasilkan sih. Gue juga cobain pakai dongle-nya yang mestinya sih punya latency yang lebih rendah kalau kita mau main game gitu. Yang jujur aja gue nggak bakal rekomen ini juga sih untuk main game ya. Tapi kalau mau bisa, gue tetap aja lihatnya ini bukan sebagai produk gaming lah, produk harian tetap. Kayak misalkan kita mau pakai di public, di cafe, di MRT, di mana kayak di gym gitu-gitulah. Nah, sekarang coba kita bahas active noise cancellingnya, karena itu menurut gue adalah selling point dari headset ini. Di bawah 1 juta udah ada active noise cancellation. Oke, jadi singkatnya ya, ini ANC-nya nggak terlalu berguna banget sih. Bisa cancel suara yang ada di luar ya, tapi itu mostly juga suara-suara di low frequency atau white noise yang menurut gue juga dia nggak nge-cancel 100%, paling cuman sekitar kayak 30% aja diilangin. Kita tetap bisa denger apa yang ada di luar gitu. Suara-suara kecil kayak suara AC gitulah, itu bisa di-block. Sisanya kayak suara orang ngomong di sebelah kita, suara lagu di gym, suara vacuum cleaner, suara tetangga konstruksi yang dari kemarin nggak kelar-kelar. Oh my god. Chill. Iblis gue jadi keluar nih kayaknya. Gue pernah cobain earphone yang punya active noise cancellation-nya yang bisa dibilang bagus banget, dan itu bener-bener ngeblok semua suara, bahkan lagu keras yang lagi ada di gym. Nah, gue belum cobain ini untuk terbang di pesawat ya, tapi menurut gue sih di pesawat itu rata-rata suaranya bisa dibilang low frequency atau white noise, kayak suara engine-nya yang udah lumayan kedap di dalam kan ya. Nah, gue rasa itu bisa di-cancel sama headset ini, tapi balik lagi, nggak bakal 100%. Tapi ya, itu cuman kalau kita pakai headphone-nya kayak gini aja dan nyalain active noise cancellation. Kita, of course, kita masih bisa denger-denger yang lain-lain. Kalau kita sambil dengerin lagu, semua suara yang di luar itu hampir semuanya nggak kedengeran lagi. Bahkan kayak lagu di gym aja yang keras banget, itu hampir nggak kedengeran lagi. Bahkan kalau gue lagi nyalain vakum di sebelah gue ini, kalau gue lagi dengerin lagu, itu pun vakumnya nggak kedengaran, walaupun gue ANC-nya lagi mati. Jadi apakah kita bisa sebut active noise cancellation ini sebagai unique selling point dari headset Rexus S8 Pro? Menurut gue sih enggak, tapi sebagai headset yang bisa dibilang murah meriah dengan koneksi Bluetooth dan juga dongle, kabel kalau kalian mau juga, dengan baterai yang lumayan tahan lama ya. Sejauh ini gue udah pakai seminggu, sekitar 2 jam sehari gue pakai pas di gym, dan sekarang sih tadi aja gue cek masih di 40%. Punya suara yang cukup decent untuk mayoritas orang-orang yang menurut gue udah cukup untuk temenin kegiatan sehari-hari mereka. Dan ya, gue masih bisa rekomen. Jadi gimana menurut kalian soal headset terbaru dari Rexus? Apakah kalian suka? Coba tulis di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.